Allahumma salli wa sallim wa barik wa adzim wa akrim wa an'im. Ya itu casin Habib. Wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa dukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wala taji ma'awalin qad uhmila bimudmarin li ghairi rafin buhila. Doroba dorobtu wa dorobani Zaid. Dorobtu wa dorobani Zaid. Kita akan membahas tentang domir yang ghairu raf'in. Domir yang ghairu raf'in. Ini, kalau domir yang rofa itu kan harus ditampakkan. Tapi kalau domir yang bukan rofa ini, nah nanti ceritanya domir yang bukan rofa itu seperti ini. Dorobtu, gini ya, gini. Maksudnya gini. Itu maksudnya. Dorobtuhu wa dorobani Zaidun. Zaidnya dibaca rofa. Maka yang beramal satu atau dua? Satu. Ulangi. Zaidnya dibaca rofa. Maka yang beramal itu ambil yang pertama atau ambil yang kedua? Yang kedua. Berarti yang pertamanya muhmal. Yang pertama muhmal dan yang pertama itu mempunyai domir yang bukan rofa alias nasab ataupun jar. Itu wala taji ma awalin qad uhmila bimudmarin li ghairi raf'in uhila bal hadfahul zam. Kalau modelnya seperti ini, maka domir ini wajib dibuang. Toh nggak perlu amat gitu lah maksudnya. Ya dorobtu mukul sopo ingsun. Nggak akan nyalahin aturan gitu. Justru yang nyalahin aturan tuh kalau dikasih hu itu loh. Dorobtu mukul sopo ingsun. Hu ing Zaid. Begitu jadinya. Hu ing Zaid. Wa doroba lan mukul ni ing ingsun sopo Zaidun Zaid. Maka domir yang bukan rofa ini kan domir nasab, maka wajib untuk dibuang, nggak boleh ditetapkan ya. Wa dzukira huna annahu idza kana matlubul fi'lil muhmal ghaira marfu' fala yakhlu imma ay yakuna umdah fil asli wa huwa. Nah, beda lagi kalau misalnya asalnya adalah khobarnya si fi'il tersebut. Seperti dhanna. Tapi nanti kemana-mana ya bicaranya. Nah, gitu kan? Fataqulu dorobtu wa dorobani Zaid wa marortu wa marrobi Zaid gitu. Maka falatakul dorobtuhu wa dorobani Zaid wala marortu bihi wa marrobi Zaid. Begitu. Tapi wa ingkana talib lahu huwasani, apabila
yang beramal itu adalah yang kedua, wajabal idmar fatakulu dorobani wa dorobtuhu Zaid. Misalnya ya, yang beramal itu adalah yang kedua, dorobani wa dorobtuhu Zaid. Wala yajuzu al-halfu fatakulu dorobani wa dorobtu Zaidun. Jadi dorobtunya nggak boleh ada hu-nya, itu nggak boleh dibuang. Sebab yang beramal yang kedua. Nah sekarang bal hadfahul zam'i yakun ghairu khabar. Maf'ulnya itu kan asalnya bukan khobar, berbeda dengan dhonna. Kalau dhonna maf'ulnya itu khobar, asalnya khobar. Maka ketika asalnya khobar terkait dengan bal hadfahul zam'i yakun ghairu khabar, nggak boleh dibuang. Karena ini ada umdah, ada fudlah. Bahasanya. Kalau umdah itu pokok atau primer, kalau fudlah itu sekunder. Nih. Zonantu Zaidan qa'iman. Ini umdah semua ini, zonantu. Umdah itu pokok yang kalau dibuang bermasalah gitu loh. Tapi dorobtu Zaidan, maf'ul bihnya dorobtu berupa Zaidan itu fudlah. Artinya kenapa ini umdah? Karena dulu berasal dari mubtada dan jadi nggak boleh dibuang. Itu ya. Kalau dorobtu Zaidan sebenarnya dibuang pun saya memukul, sudah paham. Saya memukul. Siapapun yang dipukul, pokoknya ada sebuah pernyataan saya memukul. Tapi kalau zonantu Zaid qa'iman, kalau Zaid qa'imannya itu dibuang, itu bermasalah. Kecuali apabila menjadi jawab. Man zonanta misalnya. Hal Zaidan qa'ima, hal Zaidun qa'imun. Naam zonantu gitu. Misalnya ya, kalau itu nggak masalah. Nah, maka ketika domir selain rofa itu melekat pada zona, maka tidak boleh dibuang. Contohnya, nah, al-aslu limahwihi fahadfid domir darura wa huwa syad. Ini masih domir ya. Fil maf'ul mud'al laysa bi'umda fil asli hadha kulluhu idza kana ghairal marfu' laysa bi'umda fil asli. Fa in kana 'umdatan fil asli fala yakhlu imma ay yakuna talib lahu huwal awwal aw tsani. Fa in kana talib huwal awwal wajaba idmaruhu muakharan. Paling diakhirkan saja. Jadi kalau misalnya dia adalah domir yang selain rofa tetapi umdah alias menjadi maf'ul bihnya dhanna, maka kalau tadi dorobtu Zaidan itu bal halfahul zam, kalau untuk dhanna dan teman-temannya itu akhirat. Kita langsung saja ya. Fatakulu dhannani wa dhannantu Zaidan qa'iman iyyahu, gitu loh. Dhannani, terus wa dhannantu, Masya Allah, wa dhannantu Zaidan, terus qa'iman. Nah, terus di belakangnya ada iyyahu. Itu yang dimaksud dengan bal hadfahul zam iyakun ghairul khabar. Apabila modelnya dorobtu harus dibuang wajib, karena asalnya bukan khobar. Tapi wa akhiranhu iyakun huwal khobar. Tapi ini jadi nggak boleh dhannanihi, gini loh. Dhannanihi. Kan dhanna kan punya maf'ul duha kan. Maf'ul pertamanya ni misalnya, maf'ul keduanya iyahu. Ah, dibuang aja. Ada tanazuk soalnya. Seperti dorob tuh. Ngapain juga? Oh, nggak boleh.
iyahu atau domir keduanya dhonna, apa namanya, maf'ul binya dhonna itu umdah bukan fudlah. Maka untuk dhonna wa akhiron, ya, diakhirkan. Kalau untuk dorobta apa? Dibuang. Tapi kalau untuk dhonna di dhonna nyana ni ing ingsun wa dhonan tulan nyana sapa ingsun zaidan ing zaid, ya, ko zaid, ya, ko iman ing wong kang ngadeg iyahu nanti ing qaim, nanti kembali seperti itu. Iyahu ing qaim. Wa azhir iyyakun dhamiran khabara li ghairi ma yutabiqul mufassira. Nahwu adhunnu wa yadhunnani akha Zaidan wa Amron akhaini firraha. Wa adhir lan nampakake sira iyakun lamun ono apa domirun domir iku khobaron khobar li ghairi ma kadue sak liyane mubtada yutabiku kang nyocogi apa ma al mufassira ing lafad kang mertelaake domir nahwu adhunnu wa yadhunnani akhon. Adhunnu nahwu saumpamane adhunnu nyana sapa ingsun akhon ing sak dulur. Jadi kayak 3 maf'ul bihnya ya. Zaidan ing Zaid, wa Amron lan ing Amar. 4 malahan. Akhawaini ing sedulur loro. Ribetnya ya di situ aja sih, di Ron aja dan teman-temannya. Firrokhoi ing dalem tingkah kejembaran. Guys, ribet banget ini. Yajibu ayyu'ta bimaf'ulil fi'lil muhmal zahiran. Bukan lagi isim dhamir ini, tapi tampakkanlah isim zahir. Kayak bentuk wujud orangnya. Tampakkanlah isim zahir. Hukumnya wajib didatangkan pada maf'ul dari fi'il yang muhmal. Apabila ada mutabaqatihi, tidak ada kesesuaian lima yufassiruhu pada lafad yang menjelaskan domirnya. Abi lagi masih ribet-ribetan nih begini nazmahnya. Dikaunihi khobaron fil asli, karena keberadaan dia adalah khobar pada asalnya. Kita langsung ke contoh saja deh. Nahwu
Adzunnu wa yadhunnani Zaidan wa Amron akhawaini. Kita kayak belajar bab dzonna lagi nih ya. Cuman yang ribet-ribetnya ini mah adzunnu. Coba bisa nggak, mana nih coba? Adzunnu nyana sopo wa yadhunnani lanyana sopo karone ya. Wa yadhunnani lanyana karone wa yadhunnanihi kayak wa yadhunnani ini gimana sih? Wa yadhunna ingsun nyana akhawaini ing sedulur karone. Jadi pakainya itu adalah zahir. Nanti kalau diasalkan begini. Adzunnu Zaidan wa Amron akhawaini. Ini wa Amron ini bukan maf'ul nih. Ingat, ini ma'tuf. Yang maf'ul cuma dua. Yang pertama apa? Zaid. Yang kedua? Akhawain. Tapi akhawain tidak akan muncul apabila tidak adanya amr. Kamu ribet kan? Ya, kamu yang mendengarkan aja ribet, Abi yang menjelaskan lagi mikir-mikir gimana caranya agak enak menjelaskannya. Adzunnu nyana sopo ingsun Zaidan ing Zaid wa Amron itu maf'ulnya adzunnu bukan? Bukan. Ingat, dzonna itu maf'ulnya cuma dua. Maf'ul yang pertama mubtada, maf'ul yang kedua apa? Khobar, gitu loh. Kalau diasalkan kan begini. Zaidun akhun gitu. Ya, asalnya begini kan. Zaidun utawi Zaid iku akhun. Ini asalnya Zaidun wa Amrun akhoni. Akhwani, asalnya kan begitu kan. Zaidun utawi Zaid wa Amrun lan iku akhwani sedulur karone. Menurut kamu gimana? Amrun itu dibaca rofa karena jadi apa? Nah, tuh bukan karena menjadi mubtada. Nah, kemudian kemasukan dzonantu katakanlah fi'il madhi aja dulu. Dzonantu. Maka Zaidnya kan otomatis dibaca nasab. Dzonantu Zaidan. Nah, maktufnya pun baca nasab. Wa Amron. Lah khobarnya itu menjadi maf'ul tsani. Gitu kan? Dzonantu Zaidan wa Amron akhawaini. Cuman kalau ini mah persoalannya lebih kepada ilmu dore. Adzunnu Zaidan wa Amron akhawaini. Lalu dipisah oleh amil yang kedua antara adzunnu dan ini diselingi dengan adzunnu wa yadhunnaninya itu ikutan. Saya menduga mereka berdua itu saudara. Nah, kemudian setelah menjadi tanazukan, saya menduga mereka berdua saudara dan mereka berdua pun menduga saya. Saya menduga mereka itu bersaudara dan mereka berdua pun menduga saya gitu loh. Menduga saya harusnya ada. Fa Zaidun maf'ulu awal li dzonna li adzunnu. Fa Zaidun maf'ulu awal li adzunnu. Itu ya. Zaid itu menjadi apa? Maf'ul pertama bagi wa Amron ma'tufun alaih.
Wa akhawaini maf'ulun sani. Akhawaini menjadi maf'ul li adzunnu bagi adzunnu. Wal ya'u maf'ulu awal liyadzunnani. Ini ya di sini. Kan adzunnu wa yadzunnani ini. Kan ini wa yadzunnani juga rona juga yang mana harus mempunyai maf'ul dua. Artinya kayak gitu kayak punya utang ini. Adzunnu harus mempunyai maf'ul dua mubtada khobar nanti. Ini tuh sebenarnya di kitabnya ada apa enggak kita nggak tahu. Tapi ya namanya juga belajarlah sesuatu yang lebih ribet. Niscaya kita akan mengetahui daqaiqil ilmi. Jadi kalau yang ribetnya aja sudah kita taklukin gitu mas. Apalagi yang ribet-ribetnya gitu. Tapi yang paling ribet nggak tahu ada apa enggak. Kan belajar fikih gini. Belajar fikih. Ada manusia nikah dengan babi. Belajar fikih begitu. Lalu keluarlah manusia. Lalu jadi imam khotbah masjid. Apa hukumnya gitu? Nggak apa-apa belajar itu meskipun itu sepertinya mustahil terjadi. Meskipun itu mustahil terjadi, tapi pelajari saja. Karena kalau kita sudah mempelajari sesuatu yang ribet, maka kita akan lebih mudah untuk mempelajari hal-hal yang sebawah itu. Nah, makanya orang yang ngaji alfiah itu setidaknya memang rada antisipasif tuh orang itu. Karena mempelajari sesuatu yang membuat oleng pernah. Membuat oleng. Ini nih. Di dalam ribuan kitab, ini contoh ini nih nggak tahu ada apa enggak. Nggak tahu ada apa enggak contoh begini. Kayaknya selama Abi baca kitab ya, nggak pernah ada gitu. Nggak pernah ada dan nggak pernah terjadi. Makanya ketika menjelaskanmu repot abinya tuh. Bengen pernah belajar, repot temen ya gitu. Dulu yang jadi guru nih Pak Mu'alim, guru alfiah. Kalau ngaji alfiah tuh, setelah karepe. Di-melu-meluan. Ya saking memang kadang-kadang banyak hal-hal yang ribet dalam, atau kadang-kadang kalau kiai-kiai pondok pesantren kalau ngaji alfiah maknanya doang. Karena kiai pondok itu kan orangnya alim, tapi untuk memberikan penjelasan tuh, kamu tahu kan enggak? Salah satu kiai buntet nama Muqayyim tuh alim. Tapi kalau ngasih penjelasan tuh rada terbata-bata gitu. Kalau dulu alimnya dapat, tapi penjelasannya yang kadang-kadang kudu penjelasannya pribadinya gitu. Jadi kadang-kadang harus dimaklumi kalau kiai dulu tuh yang bulah kudu pribadi gitu jelasannya. Rata-rata yang keluar tuh begitu bisa. Ini usahakan kita memberikan uraian penjelasannya yang tepat, yang kira-kira orang itu paham. Toh kalaupun sudah paham, itu bisa jadi terjadi, bisa jadi enggak. Nanti ya. Lanjut. Wal ya'u maf'ulu awal liyadzunnani. Nah kan fayahtaju ila maf'ulin sani kan? Butuh terhadap maf'ul yang kedua. Falau ataita bihi domiron, apabila engkau kok ngasih domir, fakulta adzunnu wa yadzunnani iyahu zaidan wa amron akhoi lakana iyahu mutabiqan lil ya. Maka iyahu itu akan sesuai dengan ya, fa innahuma mufradan, karena sama-sama mufrad. Ulang ya, dikasih domir ini andai-andai. Adzunnu. Terus wa yadzunnani. Terus wa yadzunnani begini ya. Ininya ya namanya apa? Mutakalim kan. Wa yadzunnani. Terus Zaidan. Lalu wa Amron. Terus akhawaini. Sudah. Untuk adzunnu sudah tuntas ya. Tinggal wa yadzunnani. Yadzunnani ini kan zona juga, yang mana membutuhkan dua maf'ul.
Maf'ul pertamanya sudah kita temukan, yaitu iya, ya, mutakalim. Tinggal kita punya hutang, fayahtaju ila maf'ulin. Kita butuh maf'ul yang kedua, gitu loh. Oke. Kalau memang kita mau ngasih domir, nanti jadinya begini nih. Adzunnu. Ayo coba sebutkan. Adzunnu wa yadzunnani iyahu, terus Zaidan, lalu wa Amron akhawaini. Maka cocok kalau misalnya hu dengan ni itu jadi gitu. Dan dia menganggap ya, saya menduga bahwa Zaid dan Ammar adalah saudara, dan dia mendugaku pun apa nih? Saudara, seorang saudaramu. Dan si Zaid menduga saya seorang saudara, gitu loh ya. Karena nggak, kalau dikasihnya tasniah nggak mutobik. Wayadzunnani iyahuma tuh nggak mutobik. Tapi kalau wayadzunnani iyahu mutobik, karena ni itu mufrad, hu juga mumat, tapi wallahu alam.